Baik Prof, sedikit Prof, seperti biasa minta tanggapannya ini terkait ada dua isu yang menarik ini di kita ini sekarang. Yang pertama terkait prestasi atlet yang membanggakan di Olimpiade, tapi di sisi lain ini terkait dengan anggaran Pesta Kemerdekaan RI di IKN. Tanggapannya Prof? Mau yang mana? Mau yang tragedi dulu, yang komedi dulu? Boleh digabung Prof. Jadi masyarakat mengkritisi bahkan agak bukan sinis ya, agak sedih, prihatin dengan pembengkakan anggaran penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Itu sebuah ironi. Kenapa ironi? Karena dalam ketatanegaraan peristiwa semacam ini kan disebut sebagai simbolisme, dan simbolisme itu penting karena bernegara itu soal gagasan, soal ide, soal sesuatu yang abstrak yang diwujudkan lewat tindakan yang bisa menguatkan kesadaran kita berbangsa. Jadi apapun ritualnya, apapun prakteknya dalam kegiatan peringatan itu adalah semuanya harus bertujuan dan bisa mewujudkan peningkatan kesadaran berbangsa, bangga sebagai orang Indonesia begitu. Apalagi IKN kan diklaim sebagai sesuatu yang sangat bersejarah. Nah, meskipun ada catatan gitu ya, mereka yang punya catatan itu bukan pesimisme dan tidak percaya pada IKN, wong itu sudah dibuat undang-undangnya kok. Tetapi catatannya ternyata banyak bangsa yang tidak bisa dengan segera memindahkan ibu kota. Bahkan ada beberapa negara yang gagal pindah lalu balik lagi. Tapi biarkanlah itu urusan lain. Kita kembali ke biaya dan anggaran. Jadi ini kan gambaran yang kontras. Di satu sisi ada simbolisme untuk meningkatkan kesadaran berbangsa, tapi ternyata masyarakat memandangnya buang-buang waktu. Bahkan ketika ada pejabat mengatakan, ketika dia mengumumkan akan menyewa 1.000 Alphard per unit 25 juta, lalu dikritik mahal, lalu dia katakan untuk kemerdekaan tidak ada yang mahal. Betul, untuk kemerdekaan tidak ada yang mahal. Dan faktanya, banyak orang mengorbankannya jiwa dan raganya untuk kemerdekaan, tapi itu berjuang melawan penjajah dan merebut kemerdekaan. Sekarang yang kita lakukan adalah memperingati dan memulihkan kesadaran itu. Jadi apapun alasannya, tidak bisa buang-buang waktu, tidak bisa buang-buang anggaran untuk menumbuhkan simbolisme kalau tujuannya tidak tercapai. Tujuan simbolisme itu apa? Satu, kita ini dulu dijajah. Di saat ada orang-orang yang bertekuk lutut dan takut pada penjajah, ada orang-orang yang berani memimpin perlawanan lalu mereka meninggal untuk kemerdekaan. Yang kedua, kita ini berada dalam keterbatasan, tapi di tengah keterbatasan kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa, prestisius berupa kemerdekaan. Dan kita ini bangsa yang tidak mengandalkan orang lain untuk meraih kemerdekaan, tetapi merebutnya sendiri. Jadi tiga simbolisasi itu. Jadi jika dengan peringatan kemerdekaan itu kita merasa bahwa kita ini bangsa yang besar karena mau berjuang sendiri, kita merasa sebagai bangsa yang berjuang karena berjuang sendiri tidak mengandalkan yang lain, dan jika kita merasa bahwa bangsa kita itu yang kokoh pendiriannya, sehingga meskipun terbatas bisa mencapai sesuatu yang luar biasa, itu simbolisasi berhasil. Nah, itulah sebabnya mengapa masyarakat sangat mengapresiasi dan merasa tergugah bahkan meneteskan air matanya ketika melihat Frederick Leonardo, ketika melihat Rezki menggenggam medali emas. Demikian juga ketika si Georgie mendapatkan perunggu, banyak yang meneteskan air mata dan bangga sebagai bangsa Indonesia karena namanya prestasi anak bangsa itu, prestasi pemerintah itu adalah mata uang nasionalisme yang berlaku di mana-mana. Sehingga tak aneh kalau bangsa Botswana yang karena atletnya pada 8 Agustus meraih medali emas, lalu 9 Agustus ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati dan menghargai prestasi itu. Jadi, kalau kita ingin letakkan peringatan itu, peringatan kemerdekaan sebagai simbolisasi mengembalikan nilai-nilai otentik kebangsaan kita, maka ukurannya adalah bukan mahalnya, bukan murahnya, bukan meriahnya, bukan ramainya orang beriring-iringan, tapi otentisasi terletak pada apakah dengan peristiwa itu ada pemulihan kesadaran kita berhimpun sebagai bangsa, yakni kesadaran bahwa kita ingin memperjuangkan sesuatu yang kita nilai baik secara bersama-sama,
dan mewujudkan keadilan menjadi sesuatu yang nyata di bumi ini, sehingga tidak perlu lagi ada sumpah pocong kalau mata keadilan sudah melek. Mudah-mudahan kita makin menjadi bangsa yang tegar dan tidak menjadi bangsa yang disindir oleh Schiller bahwa bangsa besar telah lahir namun bingung dengan amalan. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.